Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Daud Panggabean, mahasiswa TD Komputer di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Saiful Bari, Eskom Mkom, dengan mata kuliah Jaringan Enterprise. Sebelum kita lanjut ke video ini, buat teman-teman semua, buruan diklik tombol like, komen, dan subscribe channel ini supaya buat kedepannya saya lebih semangat membuat konten-konten kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Di sini sudah ada slide presentasi untuk saya presentasikan. Di sini ada Wide Area Network atau WAN. Dan di sini ada pengertian, keuntungan dan kerugian, fungsi-fungsi topologi, jenis konektivitas, cara pemilihan topologi jaringan komputer yang tepat. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Di sini ada pengertiannya. Pengertian WAN atau Wide Area Network merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan canggih daripada jaringan komputer Local Area Network dan Metropolitan Area Network. WAN merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer lokal yang secara fisik tidak saling berdekatan satu sama lain. Bisa dipisahkan dengan kota, provinsi, atau bahkan negara dan benua. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik atau kabel seperti serat kaca, serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur di bawah laut. Berikutnya ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian jikalau kita membangun sebuah jaringan WAN atau Wide Area Network. Keuntungannya ialah wilayah jaringannya lebih luas daripada jenis jaringan LAN dan MAN. Ya, berguna juga untuk membangun sebuah bisnis jikalau kita memakai jaringan WAN tersebut. Yang kedua, tukar menukar informasi menjadi lebih rahasia dan tepat sasaran karena berkomunikasi dari suatu negara dengan negara lain memerlukan keamanan yang lebih. Yang ketiga, lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah dalam hal bisnis. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, sangat untung menggunakan jaringan WAN buat bisnis. Karena jaringan WAN ini sangat luas dan sangat canggih. Oke, di sini ada juga kerugian jaringan WAN. Antara lain, yang pertama, biaya operasionalnya lebih banyak dan sangat rentan terhadap pencurian data-data penting. Jikalau nomor 2 ini, itu tergantung sistem keamanan kita yang buat. Jikalau sistem keamanan kita mudah dibobol atau mudah dibongkar, maka sangat berbahaya dan fatal. Yang ketiga, perawatan untuk jaringan WAN menjadi lebih berat. Oke, kira-kira begitu keuntungan dan kerugian jaringan WAN. Kita lanjut. Slide ketiga, fungsi-fungsi jaringan WAN. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat arus komunikasi serta informasi. Yang kedua, update data di antara kantor atau perusahaan akan dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Yang ketiga, dapat menghubungkan jaringan LAN dan jaringan MAN ke dalam satu jaringan. Yang keempat, dapat membantu mempercepat proses berbagi data atau sharing file. Fungsi yang kelima adalah sarana menyampaikan informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
Begitulah kira-kira fungsi dari jaringan WAN. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian topologi. Topologi WAN menggambarkan cara fasilitas transmisi digunakan berdasarkan lokasi-lokasi yang terhubung. Banyak topologi yang memungkinkan, masing-masing mempunyai perbedaan cost, performance, dan scalability tersendiri. Topologi yang sering digunakan antara lain topologi ring, star, full mesh, partial mesh, atau topologi mesh yang memiliki bentuk yang sama dengan LAN, dan multi-thread meliputi 2-thread dan 3-thread yang tidak terdapat pada jaringan local area network. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang topologi ring, star, dan topologi mesh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada topologi ring, pengertiannya, dan topologi star, topologi mesh. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring ini biasanya berbentuk sebuah lingkaran jikalau kita membangunnya, karena topologi ini menghubungkan satu node ke node berikutnya dan node terakhir terhubung ke awal. Hal ini tentunya membuat bentuk yang menyerupai lingkaran. Seperti yang saya bilang tadi, di sini sudah ada. Hal ini tentunya membuat bentuk menyerupai lingkaran. Ya, sangat betul. Sedangkan topologi star ini sangat cocok digunakan untuk membangun sebuah jaringan di sekolah, perkantoran, perusahaan, karena topologi star ini sangat mudah dan sangat murah untuk membangunnya. Topologi star ini menghubungkan sebuah kabel pada sebuah titik sentral terkonsentrasi. Sedangkan topologi mesh ini sangat berbahaya jikalau tidak profesional membangunnya. Karena di sini saya sudah baca, jikalau kita menggunakan topologi mesh, sistem jaringannya terkontrol dari pembangkit tenaga nuklir. Wah, di sini sangat berbahaya jikalau membangun topologi mesh. Topologi mesh diimplementasikan untuk menyediakan perlindungan sebanyak mungkin yang diinginkan dari interupsi pada network service. Ya, kita harus perlindungannya sangat ketat dan berhati-hati. Jikalau kita ada kesalahan, akan berakibat fatal. Meskipun internet memiliki banyak hubungan ke setiap lokasi, internet tidak mengadopsi topologi ini secara penuh. Hal ini dikarenakan oleh biaya dan bandwidth yang dibutuhkan untuk menghubungkan setiap node sangatlah besar dan hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, jenis-jenis konektivitas dalam membangun jaringan WAN. Yang pertama di sini ada list slide. Biasanya disebut konektivitas point to point atau dedicated connection. Koneksi ini tidak memerlukan proses call setup terlebih dahulu ketika hendak mengirimkan data antara data terminal equipment atau DTE. Mekanisme pengiriman pada koneksi listen light digunakan secara sinkronus serial. Yang kedua, circuit switching. Circuit switching ini tekniknya di mana sebelum pengiriman data dilakukan, terlebih dahulu harus melakukan proses pembentukan koneksi dengan melakukan prosedur call setup. Contohnya seperti PSTN dan ISDN. Yang ketiga, packet switching. Metode WAN switching yang mengizinkan user untuk membagikan bandwidth dengan pengguna lain untuk menghemat biaya.
Paket switching digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Data ditransmisikan dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil. Kira-kira begitulah jenis-jenis konektivitas dalam membangun jaringan WAN. Selanjutnya kita akan ke cara pemilihan topologi jaringan komputer yang tepat. Yang pertama, biayanya. Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan organisasi tersebut? Yang kedua, kecepatan. Sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem? Yang ketiga, lingkungan, misalnya listrik. Adalah faktor lingkungan yang berpengaruh. Jikalau lingkungan tersebut sering padam listrik, di situ sangat tidak cocok untuk membangun jaringan komputer. Yang keempat, ukuran. Di sini juga mempengaruhi dalam membangun sebuah jaringan. Lebih luas jaringannya, semakin besar juga tantangannya. Ukuran, berapa besar ukuran jaringan? Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus? Yang kelima, konektivitas. Apakah pemakaian yang lain perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi? Ya, sangat perlu supaya saling berkoneksi antara satu sama lain. Di sini slide berikutnya, di sini ada sebuah gambar atau topologi jaringan WAN. Di sini ada Defender Data Center internet. Di sini awan berbentuk awan ini ialah pusat WAN-nya. Di sini ada Bangkok Office, Jakarta Indonesia Office. Mereka ini saling terhubung satu sama lain dan saling koneksi antara satu sama lain. Bangkok saling terkoneksi ke Jakarta dan Defender Data Center. Begitu juga Jakarta ke Bangkok ke Defender Data Center ke Jakarta, ke Bangkok juga. Mereka saling bertukar informasi dan saling kirim-kirim data. Sekian dari hasil presentasi saya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa diklik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Thanks for watching. Good luck. God bless you.